kita mengukur volume ya. Misalnya yang pertama, mengukur volume pada benda padat yang bentuknya teratur. Misalnya kalian sedang mengukur volume kardus yang berbentuk balok. Nah, kalian untuk menentukan volume baloknya yaitu panjang V sama dengan panjang kali lebar dikali tinggi, dengan satuan volumenya yaitu meter kubik. Selanjutnya kita lanjut yang kedua, yaitu mengukur volume zat cair. Nah, misalnya nih mesti kita ketahui bahwa zat cair ini bersifat tidak tetap, dalam artian mengikuti wadahnya. Misalnya nih kalian sedang mengukur air dengan menggunakan gelas ukur, kemudian kalian isi gelas ukur ini dengan air, sehingga skala pengukuran yang didapatkan dari gelas ukur ini yaitu 100 ml. Jadi bisa disimpulkan bahwa ruang gelas ukur yang berisi zat cair itu sama dengan volume zat cair tersebut. Kita lanjut pada mengukur volume benda padat yang tidak teratur. Bisa kalian lihat pada gambar di slide. Di sini pertama-tama kalian mengisi gelas ukur dengan air mula, sehingga didapatkan gelas ukur mula-mulanya ini yaitu 150 ml. Kemudian kalian masukkan sebuah batu. Nah, ketika satu benda padat yang tidak teratur itu masuk ke dalam gelas ukur, itu maka terjadi pertambahan air, sehingga volume volume setelah benda dimasukkan ke dalam gelas ukur adalah 80 ml. Sehingga untuk menentukan volume benda padat yang tidak teratur ini yaitu 80 ml dikurang 50 ml, yaitu besarnya 30 ml. Seperti biasa, dari 30 ml kalian tinggal konversikan hasil pengukuran volume benda tersebut ke meter kubik. Sekarang kita lanjut ke pengukuran besaran turunan pada konsentrasi larutan. Nah, dimana konsentrasi larutan merupakan besaran turunan yang dijabarkan dari besaran massa dan volume. Konsentrasi larutan itu bisa disebut dengan massa jenis. Apa nama dari massa jenis tadi? Nama dari massa jenis tadi adalah Rho yang lambangnya yang bentuknya P melengkung ini. Nah, lanjut. Misalnya nih pada gambar di slide, kalian tuh sedang mengisi gelas dengan air, kemudian kalian menaburkan gula lalu mengaduknya sehingga gula tersebut terlarut. Kemudian kalian mencicipinya, dan ketika kalian merasa itu kurang manis, kalian bisa menambahkan gula lagi. Jadi kesimpulannya, semakin banyak gula yang ditambahkan, maka semakin manis larutan tersebut. Nah, selain rasa manis yang bersifat kualitatif, yaitu dengan menggunakan indera pengecap, adakah besaran yang dapat digunakan untuk menggambarkan banyaknya gula dan air di dalam larutan tersebut? Jawabannya ada. Dengan rumusnya yaitu konsentrasi larutan atau yang dilambangkan dengan K sama dengan massa zat terlarut per volume larutan. Nah, bisa kita masuk langsung ke contoh soal ya. Jika kamu membuat larutan gula dengan cara memasukkan 20 gram gula ke dalam segelas air sebesar 125 ml, berapakah konsentrasi larutan gula tersebut dalam satuan gram per liter? Nah, kita seperti biasa diketahui massa zat terlarutnya itu 20 gram. Lalu untuk volume larutannya itu rumusnya volume pelarut ditambah volume zat
tambahkan volume zat larutnya yaitu 20 gram zat larut sama dengan 20 ml. Sehingga kita bisa tambahkan, cari dulu volume larutannya yaitu volume pelarut ditambah volume zat terlarut yaitu 125 ml ditambah 20 ml, maka hasilnya 145 ml. Sehingga kita bisa tinggal mencari konsentrasi larutannya yaitu konsentrasi sama dengan massa zat terlarut per volume larutan yaitu 20 gram per 145 ml. Kalian tinggal ubah aja langsung 20 gram per 145 liter. Setelah kalian ubah gini ya, yang 145 ml-nya kalian ubah ke liter sehingga jadinya tuh 20 gram per 0,145 liter, maka hasilnya 137,9 gram per liter. Seperti itu ya. Sekarang kita lanjut ke slide selanjutnya yaitu laju pertumbuhan. Nah, besarnya laju pertumbuhan itu biasanya diukur dengan mencari besaran panjang dan waktu. Laju pertumbuhan dapat dicari dengan menentukan hasil bagi antara panjang pertumbuhan suatu jenis makhluk hidup dengan selang waktu yang diperlukan untuk tumbuh. Nah, alat untuk mengukur besarnya laju pertumbuhan yaitu mistar dan waktu jam atau hari. Kita masuk ke contoh soal. Misalnya kalian ingin mengukur 2 buah batang jagung dengan masing-masing yaitu 60 cm dan 20 cm. Berapakah besar dari laju pertumbuhan kedua tanaman jagung tersebut? Bisa menggunakan rumus laju pertumbuhan sama dengan pertambahan tinggi per selang waktu. Oh ya, ini mohon maaf ya, ini maksudnya di satu tumbuhan jagung itu misalnya awalnya tuh 20 cm, kemudian tanaman jagung tersebut sudah tumbuh tinggi selama 10 hari, sehingga setelah 10 hari diukur kembali dengan menggunakan meteran, besarnya 60 cm. Berapakah laju pertumbuhan dari tanaman jagung tersebut? Jadi laju pertumbuhan sama dengan pertambahan tingginya yaitu dengan menggunakan selisih awal tumbuh yaitu 20 cm dan selisih akhir yaitu 60 dikurang 20, maka hasilnya 40 cm per selang waktunya yaitu 10 hari. Jadi 40 per 10 hasilnya 4 cm per hari. Sekarang kita lanjut pada slide selanjutnya yaitu selain besaran pokok dan turunan dalam pengukuran fisika terdiri dari 2 juga yaitu besaran pokok dan skalar. Besaran skalar itu apa? Besaran pokok itu apa? Jadi besaran skalar itu merupakan besaran yang hanya bisa memiliki nilai saja. Jadi besaran skalar ini tidak memiliki arah. Sedangkan besaran vektor itu merupakan besaran yang memiliki nilai dan arah. Untuk membedakan besaran pokok dan skalarnya itu, kalau vektor tuh lambangnya dengan isi panah pokoknya. Kalau yang vektor, kalau skalar tuh nggak punya panah. Contohnya skalar nih, misalnya salah satunya untuk kelajuan tuh nilainya 20 meter per second. Kan dia nggak punya arah nih. Terus kalau vektor, kalau contoh vektor yaitu kecepatan
untuk nilainya tuh 20 meter per second ke utara. Kalau udah bilang ke utara atau acuannya itu jadi kecepatan ini termasuk besaran vektor. Pokoknya kalau vektor itu punya nilai dan arah, sedangkan skalar itu hanya memiliki nilai. Seperti itu ya. Nah, untuk beberapa di sini ada tabel beberapa contoh besaran vektor dan skalar, bisa kalian catat atau di screenshot saja tabelnya. Nah, sekarang kita lanjut pada akhir dari pemaparan kita hari ini. Nah, sekian pemaparan materi dari saya, yaitu tentang besaran turunan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan Parama Santi. Om